Komoditas pertambangan menjadi salah satu sektor yang terdampak imbas penyebaran virus corona, sehingga menyebabkan tertekannya harga komoditas pertambangan dan mempengaruhi kinerja emiten pertambangan. Lantas seperti apa kondisi keuangan emiten pertambangan domestik hingga 9 bulan pertama tahun ini? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Untung Buntung Emiten Tambang. Kita lihat yang pertama ini Adaro, di mana pada kuartal 3 2020 emiten batubara Adaro Energy atau ADRO mencatatkan laba bersih sebesar 109,38 juta dolar atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Angka ini merosot 73,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, merosotnya laba bersih ini seiring dengan penurunan pendapatan yang juga terkoreksi 26,42% secara year on year menjadi 1,95 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 29 triliun rupiah. Nah, terkoreksinya pendapatan perusahaan ini seiring dengan menurunnya permintaan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan minat beli yang lemah di negara-negara pengimpor utama yang telah berdampak terhadap harga batubara global. Nah, pandemi COVID-19 membuat permintaan batubara terutama untuk sektor tenaga listrik segmen industri dan komersial mengalami penurunan. Pelemahan permintaan membuat harganya merosot secara signifikan pada awal tahun ini kalau kita lihat, terutama ketika lockdown atau pembatasan sosial diberlakukan di banyak negara. Bahkan kalau kita lihat ini harganya sempat ambrol hingga berada di bawah 52 dolar per ton. Padahal di awal tahun ini sempat menyentuh 75 dolar Amerika Serikat per ton. Kemudian harga batu bara ini bergerak sideways dan mulai bangkit. Ini kita lihat seiring dengan pelonggaran lockdown yang membuat peningkatan permintaan listrik. Nah, selain itu adanya sentimen dari pasokan batu bara domestik China yang ketat membuat harga batu baranya ini naik signifikan. Nah, hasilnya ini harga batu bara termal Newcastle pun ikut terkerek naik. Ditambah lagi ada sentimen China yang boikot batu bara termal dan kokas Australia karena hubungan keduanya ini yang tak harmonis akibat pandemi COVID-19. Lebih lanjut, permintaan impor yang mulai pulih di sejumlah pasar utama termasuk di India ini sebagai importir batubara termal terbesar kedua di dunia. Ini juga ada industri di Jepang dan Korea Selatan yang mulai pulih membuat harga batubara ini mulai kembali bangkit. Dan bahkan kita lihat ini terakhir hari ini 6 November harganya sempat menyentuh 62 dolar Amerika Serikat per ton. Namun prospek pemulihan permintaan dan harga batubara ini masih menghadapi resiko yang besar. Pasalnya gelombang kedua infeksi COVID-19 di berbagai negara terutama Eropa membuat banyak wilayah yang kembali jatuh dalam lockdown. Nah, di tengah hantaman pandemi yang membuat komoditas ambrol ini tidak serta-merta atau tidak selalu yang menyebabkan emiten buntung, tapi justru ada yang malah untung. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, hingga kuartal 3 2020, perusahaan pertambangan PT Timah Tbk atau TINS ini membukukan kerugian 255 miliar rupiah. Ini membengkak 45,15% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, meningkatnya kerugian ini disebabkan karena pendapatan usaha yang merosot 18,45% secara year on year menjadi 11,87 triliun rupiah. Dari segi produksi sampai kuartal ketiga tahun ini, TINS mengalami penurunan akibat dampak COVID-19 yang membuat operasional terhambat. Lantaran perusahaan memiliki tambang di onshore dan juga offshore. Selain itu, harga komoditas timah dunia sepanjang tahun ini juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata harga tahun sebelumnya, di mana sepanjang tahun ini rata-rata harga jual timah merosot 21,73%. Dengan rata-rata harga jual sebesar 16.832 dolar dari sebelumnya di rata-rata 19.000 dolar. Dan kita lihat ini pada bulan Maret lalu harga timah global ini sempat jatuh ke kisaran 13.000 dolar per ton. Kemudian harga timah ini mulai bangkit di kuartal kedua tahun ini dan terus menunjukkan tren penguatan seiring dengan industri di China, Korea Selatan, dan beberapa negara Asia lain ini sudah mulai beroperasi. Dalam beberapa hari terakhir, harga timah bahkan ini sudah menyentuh di level harga 18.000 dolar per ton. Dan kita lihat di slide berikutnya lagi. Nah, sepanjang 9 bulan pertama tahun ini, laba bersih Antam melesat 30,38% secara year on year menjadi Rp835,78. Meski labanya moncer, tapi sebetulnya pendapatan yang diraih emiten tambang BUMN ini terkoreksi 25,52% secara year on year menjadi Rp18,07 triliun. Meski harga emas berkilau, namun penjualan Antam yang berasal dari komoditas emas hanya mencapai Rp12,99 triliun atau turun 24% dari periode yang sama tahun lalu. Nah, jumlah penjualan emas itu berkontribusi 72% terhadap total penjualan Antam. Kemudian penjualan ferronikel juga menurun 9,6% secara year on year. Kemudian juga ada penjualan biji nikel Antam yang merosot 77,46%
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan secara year to date saham Antam ini sudah melesat lebih dari 30%. Hal ini seiring dengan angin segar yang mendera Antam, di mana pemerintah ini mengungkapkan bahwa kemungkinan ini dua perusahaan produsen baterai kendaraan listrik dunia yaitu Contemporary Amperex Technology asal China dan juga LG Chem Ltd asal Korea Selatan akan berinvestasi di proyek baterai di Indonesia. Nilai investasi diprediksi bahkan sekitar 20 miliar dolar atau sekitar 296 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat ini tren harga emas global ya, sejak awal tahun ini justru terus menunjukkan tren peningkatan ya. Kondisi ketidakpastian global akibat pandemi corona membuat pelaku pasar memilih aset yang lebih aman atau safe haven yaitu emas. Sebelumnya harga emas ini melonjak seiring bank sentral di berbagai negara mengambil langkah-langkah untuk menopang ekonomi. Harga emas global pun ini terus meningkat dan terus menembus level psikologis barunya ini. Dan bahkan pada Agustus kalau kita lihat ini sempat menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah di 2.000 dolar per troy ounce. Dan kenaikan harga emas yang sangat kinclong ini membuat pelaku pasar tak sungkan untuk melakukan aksi profit taking. Sementara itu penguatan harga emas global terus berlanjut yang didorong oleh pelemahan indeks dolar. Di tengah meningkatnya ketidakpastian terkait stimulus Amerika Serikat, ditambah lagi seiring dengan penantian hasil dari pemilihan Presiden Amerika Serikat. Selanjutnya hingga kuartal 3 2020, Vale Indonesia atau Inco ini berhasil meraup laba bersih sebesar 76,46 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,13 triliun rupiah. Angka ini melesat hingga 47.800% ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 160.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,4 miliar rupiah. Nah, meroketnya laba bersih Inco ini hingga kuartal 3 tahun ini seiring dengan adanya peningkatan dari pendapatan perseroan yaitu 12,75% secara year on year menjadi 571,02 juta dolar. Nah, selain kinclongnya kinerja keuangan perseroan, sentimen positif yang mendera Inco yaitu terkait pembentukan holding PT Indonesia Battery untuk mengoperasikan pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia. Dan ini nilai investasinya 12 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 176,7 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat ini tren harga nikel secara global meskipun harganya ini sempat anjlok di kuartal pertama tahun ini hingga menyentuh di bawah 11.000 dolar per metrik ton akibat adanya kekhawatiran penyebaran virus corona. Namun secara year to date ini harga nikel sebenarnya sudah menguat 9,74%. Kemudian memasuki kuartal kedua tahun ini, nih harga nikel global ini mulai rebound seiring adanya pelonggaran pembatasan sosial yang diterapkan berbagai negara. Nah, kemudian ada juga dilanjutkannya nih proyek-proyek di infrastruktur di China seiring dengan pulihnya ekonomi negeri tirai bambu tersebut, yang kemudian turut membuat harga atau permintaan nikel ini meningkat. Selain itu juga adanya potensi revolusi energi yang akan terjadi di dunia seperti pengembangan kendaraan listrik dan juga insentif penggunaan kendaraan ramah lingkungan di berbagai negara ini turut membangkitkan harga nikel dan hingga saat ini harganya bahkan telah menyentuh 15.000 dolar per metrik ton, melebihi harga nikel bahkan di awal tahun ini.